sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita menyembah dulu yuk.
Light Generation. Di Recharge Online kali ini, aku mau mengajak kita semua untuk sama-sama belajar tentang hati yang siap dibentuk. Sebelum kita menyiapkan hati kita untuk dibentuk sama Tuhan, kita harus tahu dulu kenapa sih hati kita ini harus dibentuk sama Tuhan. Dan di sini jawabannya, hati kita harus dibentuk agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita baca di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita yang berdosa ini sebenarnya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kayak bejana yang udah rusak, yang seharusnya bejana ini dibuang oleh penciptanya, tapi Tuhan kita ini beda. Bedanya karena Tuhan udah tahu kita ini bejana yang rusak, tapi bukannya dibuang, Tuhan ini malah memilih untuk tetap mengasihi kita, untuk tetap mau memproses hidup kita, dan tetap mau membentuk hati kita. Karena Tuhan juga punya kerinduan untuk kita menjadi bejana yang sempurna dan serupa dengan Kristus, yang pada akhirnya kita memperoleh kemuliaan Allah dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Namun seringkali kita yang udah rajin datang ke gereja, kita yang sudah pelayanan, kita yang sudah membaca firman Tuhan setiap hari, tapi saat kita diproses sama Tuhan, kita ditegur lewat orang lain karena kita melakukan sesuatu hal yang gak benar ataupun yang salah, kita malah gak mau ditegur dan malah gak mau menerima kritikan dari orang lain. Dan malah respon kita ini marah dan berontak sama Tuhan. Nah, ada dua hal yang membuat kita susah dibentuk sama Tuhan. Yang pertama, karena adanya kesombongan dalam diri kita ini. Kesombongan ini yang membuat kita gak mau menerima kritikan dan saran dari orang lain. Padahal ini sifatnya membangun dan mengingatkan kita akan sesuatu hal yang salah yang udah kita lakuin. Dan yang kedua, tidak adanya kerendahan hati dalam hati kita. Dan di sini aku mau mengambil contoh salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud. Kita pasti tahu bagaimana cerita dan pengalaman hidup dari Daud. Namun di sini aku mau mengambil cerita Daud tentang Daud yang selingkuh dengan Batsheba, lalu membunuh suami dari Batsheba ini, yaitu Uria orang Het, dengan cara menaruh Uria pada barisan terdepan saat adanya perang, yang jadinya Uria orang Het ini terbunuh duluan. Aku mau ajak kita membaca 1 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Di 2 Samuel 12 ayat 1-25 bercerita tentang Tuhan mengutus hambanya Nathan untuk menegur Daud atas kesalahannya, dan endingnya Daud ini memilih respon yang benar, yaitu Daud mengerti kalau ia salah, lalu ia meminta ampun pada Tuhan dan kembali pada jalan yang benar, pada jalannya Tuhan. Padahal kalau dipikir secara logika dan melihat cerita dari Daud, Daud ini seorang raja, dan biasanya raja memiliki gengsi yang tinggi. Tapi Daud ini berbedanya saat ia ditegur, dia ini gak tersinggung, tapi malah memilih respon yang benar. Respon yang benar seperti merendahkan hatinya, membuka hatinya, dan menerima teguran dari Nathan yang udah diutus Tuhan kepada Daud. Jadi dengan perbuatan dosanya, dengan segala perbuatan dosanya, dengan hati yang hancur, Daud datang kepada Tuhan, memohon ampun dan meminta perkenanan Tuhan turun atas Daud. Dan di sini kuncinya adalah memiliki hati yang terbuka dan memiliki kerendahan hati untuk siap ditegur dan dikoreksi oleh Roh Kudus. Karena emang proses pembentukan hati itu sakit banget. Sama halnya dengan bejana yang indah, yang memiliki ukiran yang indah, itu juga pastinya melewati proses ia dipahat, proses ia dikikis sedemikian rupa. Sama halnya dengan kita sebagai manusia, kita seperti bejana, dan kita ini dikikis dan dipahat sama Tuhan. Nah, yang dikikis ini bukan kita secara jasmani, tapi kedagingan kita ini yang dikikis sama Tuhan, kedagingan yang gak sesuai sama firman Tuhan, yang harus diubah agar kita menjadi bejana yang serupa dengan Kristus. Maka dari itu benar-benar diperlukannya kita memiliki kunci tersebut. Kunci tersebut yaitu yang tadi, memiliki hati yang terbuka dan memiliki kerendahan hati untuk siap ditegur dan dikoreksi oleh Roh Kudus. Agar kita bisa dibentuk Tuhan lewat teguran ataupun masalah yang ada dalam hidup kita. Aku mau ajak kita membaca 2 Timotius 3 ayat 16.
2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan di sini aku mau sedikit sharing bagaimana Tuhan membentuk hatiku sampai saat ini. Jadi Tuhan menghadirkan beberapa orang dalam hidupku untuk memproses aku. Ya memang gak datang langsung semuanya banyak, enggak, tapi kayak satu-satu Tuhan memproses aku. Yang pertama contohnya si A datang untuk memproses aku menjadi orang yang sabar. Di sini Tuhan menghadirkan orang yang sifatnya bertolak belakang dengan aku. Jadi kayak aku memutuskan A, dia milihnya B. Tapi di sini aku diajarin buat sabar dan tetap ngasih solusi yang terbaik buat orang itu. Lalu contoh yang kedua si B. Si B ini memberikan pelajaran dalam hidupku ini agar aku bisa menjadi lebih bijaksana mengambil keputusan. Jadi kayak dulu aku pernah diserahin tanggung jawab yang lumayan buat aku, dan di sini aku ini harus benar-benar memiliki keputusan yang benar. Saat aku saat aku salah mengambil keputusan, ini efeknya bisa berdampak buat orang-orang di sekitarku. Jadi di sini aku benar-benar belajar dan kayak dituntun juga bagaimana caranya menjadi bijaksana untuk mengambil keputusan. Karena saat kita menjadi dewasa, keputusan-keputusan yang bijaksana ini sangat diperluin. Lalu contoh yang ketiga itu si C. Ini mengajari aku untuk menjadi orang yang lebih murah hati untuk berbagi. Dan di sini kayak aku diajarin dan juga sering ditegur sama Roh Kudus kalau saat di jalan, kalau hati kita memang tergerak untuk memberkati orang itu, entah itu membeli dagangannya ataupun memberikan sesuatu yang ada pada kita, itu harus segera kita lakuin. Karena kalau emang kita udah tergerak, itu berarti tandanya orang itu emang butuh pertolongan kita. Dan kita ini yang sudah dikirim Tuhan untuk menolong dia. Lalu contoh yang keempat ini untuk bisa lebih mengasihi dengan tulus. Aku ngambil contoh dalam keluargaku. Jadi kayak misal mau keluargaku pernah berbuat salah apapun ke aku, ataupun aku pernah ngerasa nggak enak hati sama keluargaku, mau bagaimanapun mereka tetap keluargaku. Jadi aku harus tetap mengasihi mereka dengan kasih yang tulus. Tuhan aja bisa kok mengasihi kita, tapi kenapa kita nggak bisa mengasihi keluarga kita yang ada di dunia ini gitu loh. Dan sampai saat ini kalau aku evaluasi juga dan aku pikir-pikirin juga, hati yang luar biasa, hati yang hasilnya luar biasa ini dibentuk dengan proses yang luar biasa juga. Jadi buat teman-teman semua yang nantinya akan diajak praktek sama Tuhan ataupun sekarang yang sedang mengalami praktek bersama Tuhan lewat teguran ataupun masalah yang ada dalam hidup kalian, itu tandanya kalian sedang diproses oleh Tuhan, hati kalian sedang dibentuk oleh Tuhan agar menjadi pribadi yang semakin berkenan dan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Jadi jangan pernah nolak Tuhan dan tetap pegang kuncinya, yaitu memiliki hati yang terbuka dan memiliki kerendahan hati untuk siap ditegur dan dikoreksi oleh Roh Kudus. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat kemurahan-Mu dan berkat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada setiap kami. Dan biarlah saat ini ya Tuhan, kalau kami boleh menerima ajaran dari firman-Mu ya Tuhan, biarlah ini boleh mempersiapkan kami saat nantinya kami ataupun kami yang sedang mengalami proses dari Engkau, kami boleh semakin kuat dan semakin teguh bahwa ini semua untuk kebaikan kami, dan biarlah hidup kami ini boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.